Assalamualaikum. Oke teman-teman, di video ini saya akan membuat dokumentasi tentang cara instalasi Linux Debian 8, kemudian konfigurasi kartu jaringannya, dan juga menambahkan repositorinya. Oke, kita mulai saja dengan alokasi pengalamatan IP untuk server. Di sini saya menggunakan jaringan wireless ya. Untuk mendapatkan IP address ini, teman-teman bisa disesuaikan dengan IP address yang didapat dari DHCP server, dari router atau modem yang didapat dari ISP ya, Internet Service Provider. Dan untuk teman-teman yang menggunakan tethering atau hotspot dari HP juga bisa ya, tetapi kadang-kadang itu gateway-nya berubah. Nah, di sini saya menggunakan gateway dari Mikrotik, yaitu 192.168.15.1. Nah, di sini untuk gateway-nya dari Mikrotik. Ini 15 sesuai dengan adsense saya ya, 15 dengan network 0 ya, 15.0. Oke. Selanjutnya untuk IP address ini teman-teman bisa cek menggunakan cmd dengan perintah buka cmd dulu, lalu ketikkan perintah ipconfig untuk mengecek IP yang didapat oleh komputer atau laptop teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan koneksi wireless tadi ya, WiFi tadi ya, WiFi dengan IP gateway-nya 15.1. Oke, sama 15.1. Untuk IPv4 atau IP address yang didapat oleh laptop ini itu bisa kita bedakan dengan nantinya IP dari server ya. IP dari server ini kita buat statik, jadi nanti saat kita mengaksesnya tidak akan berubah-ubah. Di sini saya akan menggunakan dua interface seperti di tutorial contohnya, itu menggunakan dua interface dengan adapter 1 dengan nama ether0 IP address-nya yang tadi ya. Untuk ether 1 yang di adapter 2 itu menggunakan IP address sesuai dengan tutorial, tapi saya bedakan di bagian sini ya, dengan IP 172.21.15.1/24, yaitu subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Nah, untuk ether 1 ini alokasi untuk alamat IP untuk klien. Nah, di sini kita akan langsung saja menginstal Linux Debian-nya. Kita beri nama Debian 8. Oke, dengan tipe Linux nanti akan terdeteksi jika menggunakan nama Debian, dan juga versinya teman-teman bisa menggunakan Debian 64 bit sesuai dengan Windows teman-teman. Langsung kita next, kita beri memori RAM 1 GB saja, kita buat next. Nah, untuk kapasitas harddisknya kita buat 10 GB juga seperti contoh. Create. Oke. Nah, sudah terbuat ya. Lalu kita setting, jangan lupa arahkan ke Debian 8 ya. Kita setting.
Kita atur dulu ke sistem. Di sini tidak perlu diubah-ubah. Ini juga di storage atau penyimpanan ini teman-teman bisa isikan ISO yang telah teman-teman download di empty atau kosong ini. Teman-teman bisa isikan dengan ISO yang telah teman-teman download. Di sini saya menggunakan ini ya, Debian 8 ya, yang 251 MB ini. Oke, kita buka. Nah, setelah itu teman-teman ke bagian network. Di adapter 1 teman-teman bisa menggunakan seperti di contoh itu bridge adapter ya. Kita bridge, lalu di modenya allow, diizinkan. Nah, bagi teman-teman yang nama interface-nya ini nggak tampil atau nggak ada, teman-teman bisa langsung update VirtualBox-nya atau juga bisa diinstal ulang VirtualBox-nya. Oke, adapter 1 sudah, kemudian adapter 2 kita buat juga menjadi host only. Kita enable. Oke, sudah. Modenya allow juga. Nah, di sini sudah selesai ya. Langsung kita oke. Setelah itu start. Oke, di sini kita bisa close saja karena sudah kita setting ya tadi. Kita menggunakan Linux dengan interface CLI. Jadi kita langsung install aja, jangan yang graphical install. Nah, kita pilih bahasa Inggris. Kita next. Untuk keyboardnya American English. Oke teman-teman, jangan lupa untuk mematikan adapternya ya. Adapter 1, jangan lupa untuk mematikan koneksi internet atau DHCP server dari router atau hotspotnya. Kita putuskan dulu, bisa dari sini maupun dari sini ya, dari sini ya. Nah, kita matikan dulu agar nanti kita bisa mengkonfigurasi secara manual. Sambil kita menunggu, kita cek lagi ya. Ini untuk alokasi IP sudah selesai tadi saya jelaskan. Nah, di sini bagian ini kita pilih yang Ether 0 seperti di bagian alokasi IP Ether 0 ya. Ini untuk IP dari server kita. Kita pilih Ether 0. Nanti dia akan gagal karena kita putuskan dari DHCP server, router atau hotspot kita. Kita matikan tadi. Oke, sudah gagal ya. Jadi kita continue saja. Lalu pilih yang configure network manual. Kita pilih manual. Nah, di sini IP address-nya ini teman-teman bisa cek di alokasi alamat IP. Nah, kita sesuaikan dengan alamat IP ya. IP address-nya 192.168.15.15. Nah, itu kita setting ke situ ya. 192.168.15.15. Oke, kita continue. Untuk netmasknya sudah benar 255.255.255.0
continue. Untuk gateway-nya juga sudah benar ya, 15.1. Bagi teman-teman yang nggak tahu gateway-nya apa, bisa cek tadi ya di CMD dengan perintah ipconfig. Nah, untuk name server address ini kita set dengan DNS Google dengan DNS-nya 8888, lalu 88.4.4. Oke, seperti ini. Lalu continue. Nah, sampai di sini kita di hostname ya. Hostname ini kita bisa buat nama kita ya. Akan saya isikan nama saya yang mudah aja. Lalu continue. Untuk domain name ini kita akan buat lalu continue. Untuk root password kita buat passwordnya, kita isikan ulang. Lalu untuk nama user baru ini ya, lanjut. Ini untuk username, continue. Lalu untuk password user baru yang tadi bisa kita samakan, bisa juga beda. Oke teman-teman, di video ini kan tidak untuk dikirim di penugasan ya. Jadi ini kan kita nanti di tugas praktikum 1 membuat 5 konfigurasi ini ya teman-teman, dari SSH server sampai ke DNS server. Kita next. Nah teman-teman, di adapternya tadi kita aktifkan lagi ya, adapter satunya kita aktifkan adapternya. Untuk koneksi internetnya bisa diaktifkan nanti. Nah di sini kita akan mempartisi sebuah harddisknya ya. Kita partisi dulu secara manual. Manual. Lalu di bagian ini ya, SDA harddisk. Enter. Lalu yes. Nah di sini kita buat swap area dulu ya, untuk partisi swapnya. Kita enter. Lalu kita buat untuk swapnya. Untuk swap ini itu harus 2 kali dari RAM yang kita buat tadi ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa menggunakan swapnya 2 GB. Kita continue. Untuk partisinya primary, dan ini untuk lokasinya beginning ya, sama. Nah untuk ini kita buat menggunakan swap area. Lalu selesai. Kemudian kita buat untuk partisi rootnya, kita buat 6 GB. Continue. Ini logical ya. Untuk formatnya itu ext4. Nah mount pointnya itu root ya, the root file system ini ya, yang slash, simbolnya slash.
Lalu untuk yang ketiga kita buat untuk partisi home. Nah, ini untuk formatnya juga ext4, mount pointnya home ini, home, lalu kita selesai. Nah, kemudian finish. Oke, kita ulangi lagi ya. Untuk video ini saya akan membahas tentang tadi alokasi IP untuk server, kemudian ini konfigurasi jaringan dan interface untuk server kita. Konfigurasinya seperti ini, alamat IP-nya seperti ini. Oke, kita sambil menunggu prosesnya selesai. Oke teman-teman, di software selection ini, jika teman-teman menggunakan ISO DVD, nanti akan ada pilihan banyak ya. Nah, teman-teman bisa checklist saja yang standar sistem utilities ini ya. Kemudian enter, continue. Untuk cara memilihnya itu teman-teman bisa menggunakan spasi, space, enter. Oke, kita pilih bootnya ya, yang dev SDI. Oke, instalasi komplit. Sekarang ini untuk restarting, kita continue. Dan juga teman-teman bisa langsung mengaktifkan koneksi internet ya dari WiFi yang tadi telah dibuat alamat IP untuk server ya, yang dibuat untuk server ini dengan gateway 192.168.15.1. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tahap konfigurasi interface atau jaringannya. Sekarang kita login dulu menggunakan user root. Oke, kemudian masukkan passwordnya. Oke, sekarang kita konfigurasi interface-nya dengan cara nano. Untuk nano ini adalah text editor. Teman-teman bisa menggunakan text editor nano maupun Vim. Kemudian kita ke direktori etc, network, dan kemudian interface. Enter. Nah, di sini teman-teman sudah ada settingan interface, settingan IP address dari instalasi sebelumnya, teman-teman. Oke, sekarang kita menambahkan interface baru yaitu ETH1 dengan cara tambahkan script allow hot plug ETH1 ya teman-teman. Kemudian interface
iFace ETH1, init static, dan kemudian kita tambahkan IP address-nya dengan alokasi IP yang sebelumnya telah kita buat ya teman-teman. Ini 172.21.15.1. Oke, kita tambahkan 172.21.15.1. Kemudian kita tambahkan netmask-nya atau subnetmask sama ya, 255.255.255.0. Oke, kemudian kita simpan dengan cara ctrl X, kemudian ketik Y dan enter. Oke, setelah ini kita reboot dulu servernya, reboot. Oke, kita login lagi menggunakan user root ya. Kemudian kita akan ping ke Google apakah sudah terkoneksi dengan internet atau belum ya. Sebelumnya teman-teman harus mengkoneksikannya ke jaringan internet ya, di laptop teman-teman atau komputer ya. Untuk adapternya juga harus tersambung. Oke, tersambung. Kemudian kita ping ke Google. Oke, sudah bisa ya. Dan juga kita cek dulu interface-nya dengan cara if config. Kalau enter, nah di sini sudah ada IP address yang telah kita setting tadi ya. Sudah ada ETH0, ETH1, sudah ada IP address-nya. Ping ke Google sudah bisa, dan juga ping ke DNS-nya sudah bisa ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi jaringannya sudah berhasil dan sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke tahap penambahan atau konfigurasi repository. Kita bersihkan dulu. Konfigurasi repository dengan cara nano, lalu ke direktori etc, kemudian apt, kemudian source list ya. Oke, source list ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan repository dari kambing UI dengan cara kita tulis manual. Oke, jangan lupa untuk meneliti dari repositorinya ya teman-teman. Kemudian kita simpan dengan cara ctrl X lalu Y, kemudian enter. Nah, sekarang kita akan update repositorinya dengan cara apt get update. Sebelumnya kita cek dulu apakah sudah terhubung dengan internet atau belum ya teman-teman. Oke, dan di sini sudah terhubung dengan internet. Kemudian kita akan update repositorinya dengan perintah apt get update. Untuk prosesnya ini akan membutuhkan koneksi internet dan kecepatannya itu tergantung dari internet teman-teman. Oke, sudah terupdate repositorinya. Sekarang kita coba untuk menginstal aplikasi Midnight Commander ya.
dengan cara apt get install mc, kemudian enter. Nah, di sini bisa ya. Kemudian kita ketik Y. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Untuk penginstalannya sudah selesai. Sekarang kita bisa jalankan menggunakan perintah mc. Nah, di sini sudah bisa digunakan aplikasinya. Ini lebih mudah untuk kita melihat isi folder atau directory di dalam server. Sudah ya, sudah mengerti ya untuk keluarnya dengan tekan F10. Oke, sampai di sini untuk video dokumentasinya. Oke, untuk penginstalan Linux Debian, konfigurasi jaringan, dan juga penambahan repository sudah berhasil. Jadi kita akan lanjut ke tugas praktikum 1 di video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk